Bismillah, Drabanian Stars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ustaz, ini masih nyambung yang kemarin nih, Ustaz. Masih tentang fatherless country nih, Ustaz. Buat brothers and sisters yang belum nyimak, ada tentang video kita tentang fatherless country, disimak ya setelah ini. Jadi gini, Ustaz. Sekarang kalau di anaknya dalam kondisi fatherless. Bapaknya gak berperan ataupun emang gak ada gitu ya. Gak ada sosok ayah gitu. Nah, gimana kira-kira dia harus menyikapi kondisi ini, Ustaz? Si anak ini, Ustaz. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ba'd. Pertama, seorang anak itu atau bahkan seorang manusia ya, dia enggak mampu memilih takdirnya sendiri gitu loh. Oh, iya, Takdir ini iya, telah iya. dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Dalam artian takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala atau kondisi dia itu berdasarkan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun gitu. Masya Allah. Ya. Jadi apa yang dia dapatkan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kita bisa apa depan takdir gitu loh. Apalagi takdir yang macam seperti ini, fatherless, kehilangan ayah, atau ayahnya meninggal, atau ayahnya kabur nggak ketahuan, atau ada tapi nggak fungsi dan macam-macam lah. Ya. Itu ya Takdir, kalau boleh milih ya, bapak kita Abu Bakar sama Umar, iya. Iya, Jadi iya. kita jadi anak-anak sahabat kalau boleh milih. Oh, Masya Cuma Allah. nggak bisa milih, ini namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus menghadapi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa ketidakhadiran seorang ayah dengan sebab apapun ya, ini bukanlah satu hal yang akhirnya menghancurkan seluruh kehidupan dia. Tidak. Ya. Oh, oke. Telah lewat banyak banget orang-orang hebat itu hidup tanpa seorang ayah. Ya, Oke. tanpa seorang ayah. Bahkan manusia yang tercatat dalam sejarah kehidupan manusia yang paling sukses dunia akhirat, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau lahir dan ayah beliau telah wafat. Oh iya, iya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya masih 5 sampai 6 tahun, ibunya wafat. Sampai kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, puncak keyatiman itu diderita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Apakah menjadi orang-orang yang terus belangsak gitu loh, tanda kutip itu kan? Enggak, dia jadi rasul, jadi teladan untuk semua gitu loh. Ya. Jadi maksud saya di sini anak-anak yang fatherless gitu ya. Itu jangan terus berkecil hati seakan-akan dunia ini selesai gara-gara permasalahan itu. Tidak, ya. Karena di samping keadaan tersebut, dia mesti yakin bahwa ada sosok yang jauh lebih baik daripada ayahnya, bahkan daripada ibunya, bahkan daripada dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Allah tuh lebih baik daripada ayahnya, Allah lebih baik daripada ibunya, bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dirinya sendiri. Diri kita itu kadang sering banget nyuruh kita untuk berbuat keburukan, tapi Allah sekalipun tidak pernah memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Ini menandakan bahwa yang paling sayang dengan diri kita itu Allah Jalla wa'ala. Ya, Anda teringat ada satu ulama salaf, Abul Hasan Aqil dari ulama Hanabilah. Beliau waktu itu anaknya meninggal. Dia nguburin anaknya dan dia mengatakan, "Astaudi'ukallah." Nah, aku titipkan kamu kepada Allah. Inna rabbaka khairun min abik. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Sesungguhnya Tuhanmu jauh lebih baik daripada ayahmu. Lihat, subhanallah. Ajib, Masya Allah. Ya, ini menandakan bahwa jangan kecil hati gitu loh. Gak adanya ayah tapi antum masih punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya untuk teman-teman yang Allah kasih kondisi fatherless itu jangan kecil hati. Anda masih memiliki Allah Jalla wa ala. Bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bersama dengan kalian. Nah, Masya Allah. Tapi ini nih realitanya nih, Sat. Realitanya banyak anak-anak yang tumbuh dalam kondisi fatherless nih, Sat. Mereka akhirnya terjerumus dalam hal-hal buruk lah, Sat. Kriminalitas, ada drugs juga. Bahkan juga akhirnya mereka pacaran, hubungan bebas gitu, Sat. Terus juga bahkan mereka juga jadi depresi gitu, Sat ya. LGBT bahkan gitu. Nah, mereka bilang karena kita nih gak punya sosok ayah gitu loh. Atau ada analis-analis yang bilang mereka tuh gak punya sosok ayah gitu. Nah, ini gimana nih? Apa ada korelasinya atau gimana? Gimana kita nyikapi hal ini, Ustaz? Baik. Yang pertama, kita setuju ya bahwa sosok ayah itu dibutuhkan dalam kepribadian seseorang.
Dan ini sudah kita bahas panjang lebar di episode sebelumnya, bahwa sosok ayah itu harus hadir memang di kehidupan seseorang. Cuma kembali lagi ke yang masalah takdir yang dimention tadi sama Ustadz Muhammad, bahwa takdir ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa memilih takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilihkannya untuk kita. Sehingga saking pentingnya kita beriman kepada takdir, sampai Nabi SAW menjadikan ini sebuah kewajiban dalam keimanan seseorang. Iman seseorang ini nggak sah sampai dia beriman kepada takdir. Karena memang banyak hal yang terselesaikan dengan keimanan kepada takdir. Ada hal-hal yang kita berusaha berjuang menganalisa, kita pengen tahu kenapa. Pada saat kita tahu bahwa itu takdir, hati kita menjadi tenang. Sehingga iman kepada takdir ini dibutuhkan untuk mereka yang merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Contohnya adalah sosok ayah ya. Dan ini berlaku sebetulnya untuk seluruh ujian yang dihadapi oleh manusia ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 11, kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang jatuh kepada kalian kecuali itu atas izin dari Allah. Lihat, iman kepada takdir. Kemudian kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat yang mulia, mengatakan maksud dari beriman kepada Allah di dalam ayat ini adalah beriman kepada takdir. Sehingga arti dari ayat ini, barang siapa yang beriman kepada takdir Allah, Allah akan berikan petunjuk di hatinya. Apa maksudnya petunjuk di hati? Hatinya bakal tenang, bakal tentram, tahu bahwa ini adalah takdir Allah. Dia bisa ridho ya dengan keadaan yang dia dapatkan sekarang. Sehingga ini adalah satu hal yang penting untuk diyakini. Kemudian yang kedua, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tadi Ustaz Muhammad sebutkan, Ar-Rahim, Allah Maha memberikan rahmat. Allah Ar-Rahman, Allah Maha penyayang. Dan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seluruh makhluk kepada makhluk yang lain, bahkan ibu kita sekalipun. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, kalau aku diberikan pilihan oleh Allah di hari kiamat kelak, siapa yang akan menghisapku, apakah ibuku atau Allah, aku akan memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bayangkan, ibu kita gak bakal menyalah-nyalahkan kita di hari kiamat kalau dia punya wewenang untuk menghisap kita. Tapi sebagian salaf ini mengatakan, aku gak akan milih ibuku, aku milih Allah yang menghukumku dan menghukumi diriku dan menghisapku. Bahkan dalam satu kisah disebutkan bahwa ada seorang ibu yang sedang mencari anaknya. Waktu itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya lagi duduk. Ibu ini cari kemana-mana gak ketemu anaknya. Akhirnya tidak berselang lama ketemulah anaknya, dipeluk sama ibunya dengan erat. Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah ibu ini melemparkan anaknya ke kobaran api? Maka sahabat-sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasulullah. Ini adalah ibu yang sangat mencintai anaknya dan kondisinya baru aja ketemu dari kehilangan. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya, lallah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Sehingga husnudzan kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa ayah kita itu bukan untuk menelantarkan kita, bukan untuk menyia-nyiakan kita, tidak. Ya, ada hikmah besar di balik setiap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan untuk kita. Allah adalah Al-Karim, Maha Mulia. Allah adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah Ar-Rahman, Allah ini Maha Baik. Ya, sehingga gak ada satu celah pun yang bisa terfikir di benak kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin keburukan untuk kita. Tidak. Ya, jangan pernah meyakini hal tersebut. Sehingga pasti ada kebaikan di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian. Ya, kita nggak tahu. Sehingga para ulama juga mengatakan bahwa ada takdir yang bisa diusahakan, ada juga takdir yang nggak bisa diusahakan. Apa contohnya? Pada saat kita sakit, itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Iya. Tapi kita bisa minum obat, bisa berobat, bisa istirahat. Kita bisa memperbaiki keadaan tersebut. Ya, yang tadinya takdir sakit, kita berusaha untuk sembuh gitu ya. Sembuh. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah pada saat Umar dan sebagian sahabat
pergi dari Madinah menuju Syam, sampai dekat dari kota Syam, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang waktu itu gubernur di Syam mengatakan kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya di negeri Syam sekarang sedang tersebar wabah ta'un. Kata Umar, kalau begitu kita akan kembali ke Madinah. Kata Abu Ubaidah, wahai Umar, atafirru min qadarillah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Maksudnya takdirnya kena ta'un gitu kan. Apa kata Umar? Lihat kecerdasan Umar bin Khattab. Kata beliau, nafirru min qadarillah ila qadarillah, kita lari dari takdir Allah kepada takdir yang lain. Masya Allah. Oke, kita sekarang kondisinya sulit, kita pergi ke Madinah supaya kita aman. Paham ya? Ini yang disebut dengan mudafa'atul qadar, berusaha untuk memperbaiki takdir, ya. Bukan merubah, tapi kita menuju kepada kondisi yang lebih baik gitu. Ini bagian takdir yang pertama. Ada yang kedua, takdir yang gak bisa diutak-atik. Ayah kita wafat, kita mau ngapain terus? Oh, kita masukin rumah sakit biar hidup lagi? Gak mungkin hidup lagi. Gak bakal. Itu udah stuck, kita gak bisa memperbaiki keadaan. Ya maksudnya dia sudah wafat, sudah gak akan kembali lagi ke dunia. Nah, dalam kondisi seperti ini, Nabi SAW mengarahkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kata Nabi SAW, fa'in asabaka syai'un, ya, kalau engkau sudah berjuang, berbuat baik, ya, untuk mengambil manfaat untuk dirimu, fa'in asabaka syai'un, kalau engkau terkena musibah, kata Nabi, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, jangan pernah katakan seandainya begini pasti hasilnya bakal begini dan begitu. Kata Nabi, jangan katakan itu. Walakin laqul, tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah yang mentakdirkan dan Allah Maha bisa mampu melakukan apa yang Ia kehendaki. Kata Nabi SAW, fa inna law taftahu amal syaitan, sesungguhnya law, kata-kata seandainya, itu bisa membuka pintu syaitan. Apa maksudnya pintu syaitan? Maksudnya adalah syaitan akan berusaha untuk membuat hati kita selalu sedih, menyalahkan diri kita, menyalahkan keadaan. Ini yang diinginkan sama syaitan. Paham ya? Dan ini konteksnya di takdir yang kedua nih. Takdir yang emang udah gak bisa diotak-atik. Udah gak bisa dirubah. Di situ syaitan akan menghembuskan kepada kita bahwa ini gara-gara kejadian ini kondisi kamu beda sama orang lain punya ayah, kamu gak punya ayah. Terus dihembuskan, akhirnya seakan-akan bisikan setan ini melegalkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana yang antum mention tadi, sebagian orang mungkin melakukan tindakan kriminal, kemudian dia terjerumus dalam LGBT misalnya, na'udzubillah min dzalik. Memang kondisinya fatherless. Tapi itu gak bisa melegalkan kita untuk melakukan hal tersebut. Paham ya? Disitulah kemudian pentingnya ilmu agama ya, kembali lagi ya. Maksudnya kan penjelasan ini kita dapatkan di agama Islam. Bayangkan rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir. Yang baik dan yang buruk ya. Dan yang baik dan yang buruk. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Seorang hamba tidak beriman sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Sehingga jangan berlarut pada kesedihan. Ya, kita harus bisa mengkondisikan hati kita, pikiran kita. Makanya dalam doa-doa Nabi SAW, Nabi SAW senantiasa berlindung dari ham dan hazan. Ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau antum pernah dengar doa tersebut. Apa itu ham? Ham adalah sesuatu yang mengkhawatirkan kita di masa depan. Kita berlindung kepada Allah. Karena seringkali seseorang itu hidupnya gak enak karena apa? Rasa khawatir di masa depan. Waduh, nanti gimana nih? Kalau begini gitu gimana? Ya? Takut. Iya. Khawatir yang berlebih, akhirnya dia gak bisa menikmati kehidupan sekarang gitu. Itu ham. Dan hazan yang Nabi berlindung darinya adalah masa lalu yang udah gak bisa dirubah, yang menyedihkan hati kita. Jadi kesedihan atau kegalauan yang biasa kita rasakan sekarang itu entah dari kekhawatiran masa lalu atau kesedihan kekhawatiran masa depan atau kesedihan masa lalu. Dan Nabi SAW berlindung dari dua hal ini. Nah, sehingga jangan sampai kita berkutat pada hal-hal yang terjadi, itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita nggak bisa lagi merubahnya. Dan kita juga yakin bahwa apapun kondisi kita, tetap kita nggak akan berubah dari status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kita iya. tetap harus sholat, kita tetap harus berbuat baik, kita tetap harus melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Kita harus menjauhkan dosa-dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga solusi sebetulnya yang nggak bisa ditawar-tawar oleh teman-teman sekalian yang punya kesedihan karena dia fatherless adalah belajar ilmu agama dan menjalankan agama sebaik mungkin. Itu akan menenangkan kehidupannya. Itu akan menyelamatkan dirinya dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, tadi antum sebutkan dosa-dosa dan maksiat yang membahayakan buat diri dan orang lain, bahkan kriminal, LGBT dan lain sebagainya. Maka ini semua akan terhindar pada saat seseorang itu kembali kepada Allah, kembali kepada agama Islam, mempelajari, mendalami tentang keimanan, khususnya iman tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi pokoknya intinya nggak boleh nyalahin kondisi ya. Kalau emang Betul. kita salah, yang aku salah aja perbaikin gitu ya Ustaz ya. Betul. Ngaji gitu aja udah. Masya Betul. Allah, Dan Masya kita sekali lagi ya berkutat dalam masa lalu yang nggak bisa kita rubah. Itu Iya. cukup bikin kita capek terus terang. Ya, Iya, sampai Masya kapan Allah. kita mau kayak gitu terus gitu. Sehingga kita harus move on, selesaikan sudah. Kita Masya Allah. hapus masa lalu tersebut, kemudian kita jalani apa yang bisa kita jalani sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Tapi gini Ustaz, sekarang anak-anak nih terutama mungkin pas sudah masuk remaja mungkin ya Ustaz, dia tuh kan perlu contoh juga ya. Perlu contoh gimana untuk menghadapi masalah-masalah hidup dia, bersikap di masyarakat gitu. Nah, kalau dia nggak punya sosok ayah gitu, gimana dia kira-kira mencari sosok ayah gitu yang bisa membimbing dia di kehidupan dia Ustaz? Barakallahu fiik. Pertama ya, bagaimana seorang anak ini agar bisa mendapat ya yang sama dengan ayahnya lah. Iya, Ya. iya betul Ustaz. Kalau kita lihat ya di dalam beberapa hal-hal yang dikatakan oleh para ulama, yang pertama itu yang kiranya mampu menggantikan sosok ini yang hilang ini agar tetap fungsi-fungsinya ada walaupun tidak seluruhnya, itu adalah anak itu harus banyak-banyak ngaji kepada para asatidzah, para ustadz-ustadz. Oh, Masya Allah. Itu solusinya ya? Solusinya. Masya Allah. Kenapa? Yang ngajarin ilmu agama itu bimanzilah itu dia di kelas atau di kedudukan seorang ayah. Rasul alaihi salatu wassalam ini leader terbaik, pemimpin terbaik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh mengatakan, "Innama ana lakum bimanzilatil walid." Sesungguhnya aku nih, kata Rasul, di tengah kalian itu seperti orang tua bagi kalian. Oh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "U'allimukum." Karena saya ngajarin kalian. Oh, gitu. Jadi ya di dalam korelasinya, Islam, Masya Allah. ya, begitu si anak yang fatherless ini punya satu sosok ustadz, dua sosok ustadz, ya, yang ngajarin dia agama, ya, ilmu di sini ilmu agama, itu bisa membimbing dia jadi anak yang baik, gitu loh. Fungsi-fungsi yang biasanya diberikan seorang ayah setidaknya bisa ditambal oleh kajiannya dia, pengajiannya dia, gitu loh. Karena Rasulullah SAW membahasakan dirinya itu sebagai walid, orang tua. Kenapa? Bukan nasab, ilmu. Ilmu. Makanya para ulama itu mengatakan orang tua itu dua, orang tua nasab, orang tua ilmu. Orang tua ilmu itu para ulama yang ngajarin kita, para asatidzah, itu orang tua. Makanya biasanya ya kondisi di penuntut ilmu sekarang ini, kalau syekhnya udah tua itu pakai tambahan al-walid pasti. Syekhuna, syekh kami al-walid, orang tua kami. Syekh fulan bin fulan gitu loh. Karena ada bagian murabbinya dia tuh, ada bagian mendidiknya. Sosok ayahnya. Sosok ayahnya kelihatan banget kalau untuk anak-anak yang di bawahnya gitu loh. Makanya Rasulullah SAW juga membahasakan diri dia seperti itu. Innama ana lakum bimanzilatil walid. Sesungguhnya aku di tengah kalian ini seperti orang tua bagi kalian. U'allimukum, karena saya mengajarkan kalian. Ya, maka ini solusi untuk anak-anak yang fatherless, jangan malas ngaji gitu loh. Karena Anda akan mendapatkan fungsi ayah yang setidaknya kehausan seorang anak akan fatherless ini bisa hilang dahaganya karena mendapatkan pengajian-pengajian dari para asatidzah tersebut. Terutama asatidzah yang udah ubanan lah gitu bahasanya, yang udah dewasa, yang mereka udah banyak pengalaman, itu pasti beda banget, ya. Solusi yang kedua, selain dia mendapatkan guru yang tepat, yang kedua adalah dia juga harus dekat dengan pamannya. Pamannya, saudara-saudaranya, Saudara bapaknya, ayahnya tuh, ayahnya ya. dia mesti dekat. Oh, Ya,
Di samping tentu dia mesti dekat juga dengan saudara-saudara ibunya. Ya. Tapi yang di sini difokuskan itu al-am atau saudara bapaknya. Karena yang paling mirip sama bapaknya dia pamannya. Oh, Rasul iya. Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau kehilangan ayahnya, ya itu kan diurus sama kakeknya. Begitu kakeknya mau wafat, kakeknya nitip kepada salah satu anaknya namanya Abu Talib. Kenapa Abu Talib? Karena yang satu ibu satu bapak sama bapaknya Rasul SAW itu Abu Talib. Ini paling mirip udah, dan pasti paling sayang gitu. Sama ponakan yang yatim ini paling sayang gitu loh. Dan menariknya adalah pada saat Nabi Yakub alaihissalam pada surat Al-Baqarah 133. Di surat Al-Baqarah 133 itu kan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam di detik-detik terakhir hidupnya nanya kepada anaknya, ya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian akan sembah setelah aku wafat? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Anak-anak Nabi Yakub itu mengatakan, kami akan selalu menyembah Tuhanmu, Tuhan ayah-ayahmu. Siapa aja? Ibrahim, Ismail, Ishak. Nabi Yakub alaihissalam, ya, itu anaknya Ishak kan? Ya. Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Tapi di situ disebut Nabi Ismail juga sebagai ayah. Padahal Nabi Ismail untuk mereka tuh paman. Iya. Masuknya situ gitu loh. Tapi dia nyebutinnya apa? Aba, ayah. Karena memang al-am, ab, paman Anda tuh bapak Anda gitu loh. Masya Allah. Jadi ini harus nih anak-anak yang fatherless terutama juga di bagian ibunya ya, untuk dorong anak ini biar dekat sama pamannya. Jadi dia kehausannya tadi tuh bisa setidaknya terhilangkan gara-gara dia ada pamannya gitu loh, yang ngebelain dia, yang siap pasang badan untuk dia gitu loh. Gitu. Oh, Masya Allah. Jadi paman-paman, wahai para paman, ternyata ponakan kita itu, Masya Allah, ternyata ada tanggung jawab lah ya dari paman ini ya, Masya Allah. Ternyata Islam segitunya itu luas banget ya. Jadi gak keluarga inti doang gitu ya. Sepupu-sepupu paman itu terlibat juga seharusnya ya. Betul. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Dan kira-kira gimana nih, Ustaz? Kalau khususnya tadi kan yang kita sebutkan itu kan hubungan bebas, pacaran. Ya mungkin secara khusus kita lebih khawatirnya, walaupun kita khawatir juga dengan yang pihak yang lain, tapi dengan si wanita-wanita ini, Ustaz. Jadi anak perempuan lah ini, anak perempuannya khususnya nih. Gimana nih, Ustaz? Dia perlu cari sosok ayah gimana? Karena biasa mereka juga begitu juga alasan, Ustaz, seperti yang tadi Ustaz telah jelaskan. Cuman Cari sosok ayah akhirnya. Nah, Akhirnya pacaran lah ya, kemana-mana berantakan lah gitu saja jadinya, Ustaz. Jadi gimana khususnya buat mereka nih, Ustaz, buat para anak-anak wanita ini? Silakan, Ustaz. Taib, jangan lah ya. Maksudnya cari sosok ayah lah kok pacaran. Pacarannya manggilnya papa mama gitu lagi. Ya ampun. Ya, jadi intinya Itu putus lagi. Waduh, berantakan manggilnya apa habis itu. iya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah masalah itu nggak bisa diselesaikan dengan masalah yang lain. Dosa nggak bisa dibersihkan dengan dosa. Kotoran nggak bisa dibersihkan dengan kotoran. Bersihkanlah kotoran itu dengan air yang bersih, air yang murni. Ya, maka kembali kepada agama. Coba lihat apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW. Ya, pada saat dia betul seperti itu butuh sosok ayah, bukan malah dia justru menjerumuskan diri ke dalam dosa. Dan kita tahu perkara pacaran ini bukan perkara biasa, bukan perkara remeh. Ya, pacaran adalah pintu menuju zina. Dan kita tahu bahwa zina adalah dosa besar. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang azab ya bagi orang-orang yang berzina. Kata Nabi SAW diletakkan di satu tungku yang besar, di dalamnya ada laki-laki dan perempuan, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tungku tersebut. Ya na'udzubillah min dzalik. Sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa zina itu dosa besar dan Islam menutup seluruh celah menuju zina. Dari mulai pegangan tangan nggak boleh, ikhtilat nggak boleh, kemudian Japri-japrian, Ustaz. Japri-japrian juga sama nggak boleh ya. Kalau ya SMS hukumnya halal, tapi kalau kemudian menjerumuskan kepada hal tersebut akhirnya malah khalwat di SMS, ya itu jadi berbahaya juga. Sehingga maksudnya adalah jangan justru malah menjerumuskan diri kepada dosa. Karena dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang menjauh dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi alih-alih mendapatkan sosok ayah kemudian dia bisa bahagia, justru malah mendapatkan kehidupan yang lebih sulit.
Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Makin runyam malah masalahnya dia, Ustaz, ya. Makin parah keadaannya. Makin parah sehingga harus kita menjauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketakwaan, ya, amal soleh, jadi orang yang baik, jadi perempuan yang solehah, menutup aurat. Ya justru itu yang akan menjadikan hati kita itu tenang, kita mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang bahagia, ya dengan cara seperti itu. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dalam kondisi dia beriman kepada Allah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Jadi ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa yang membuat hidup kita bahagia adalah amal soleh. Adalah amal soleh. Kondisi kita fatherless, yatim, kita miskin, fakir, gak punya uang, menjadikan kehidupan kita sedih. Ayo perbaiki dengan amal soleh. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Dan gak ada perkataan yang lebih kita percayai daripada perkataan Allah. Kita mau percaya siapa lagi selain Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih jujur perkataan daripada Allah? Siapa yang lebih baik perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga wahai para akhwat yang gak punya sosok ayah, jangan kemudian malah menjerumuskan diri kalian ke dalam dosa, ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat At-Talaq juga Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepadanya jalan keluar. Jadi jalan keluarnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya jalan. Ya, jadi jangan sampai kemudian dengan alasan apapun kita malah terjerumus dalam dosa-dosa dan maksiat. Masya Allah. Seperti itu. Jangan niat mau keluar dari kandang singa, masuk kandang buaya gitu, Ustaz, Iya, sama aja bohong. Iya, buaya darat lagi, ya Allah, Allah musta'an. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, Masya Allah. Wa fikum barakallah. Brothers and sisters, demikian Tartalks kita pada episode kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.